Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan mermaid yang sudah membeku. Tetapi sepertinya di sini mermaid ini juga bukan seorang kaleng-kaleng, jadi dia mampu melepaskan belenggu dari dirinya yang dikepung es. Dan tanpa ragu-ragu dia langsung melayangkan serangan balasan yang ia namai Rid of the Sea. Dan sontak diperlihatkan gelombang air yang sangat kuat menuju ke arah Shiu. Tapi sepertinya semua serangan dari mermaid sebelumnya ditahan menggunakan perisai Mokuton yang dimiliki oleh Shiu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah robekan celah dimensi terlihat jelas di hadapan dari mermaid, yang sontak kali itu pun membuat dirinya sangat terkejut. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah seseorang yang berkata, "Sepertinya aku tidak akan mengalahkanmu jika aku menggunakan wujud ini. Aku akan menggunakan wujud humanoidku untuk mengalahkanmu, Ratu Mermaid." Melihat hal itu, mermaid pun tersenyum sembari berkata, "Aku mengerti, sepertinya kau ingin bergerak sebelum kami mutasi pohon dari Misty Mountain. Atau haruskah aku panggil kau Shiu?" Mendengarkan hal itu, di sini Shiu pun menatap tajam dan berkata, "Sepertinya kau juga tahu cukup banyak tentangku ya." Dan lalu kini Shin pun beralih ke Freedom Federasi, sebuah negara di puncak teknologi umat manusia. Dan tepatnya tempat itu dinamai sebagai Steel Metropolis Sky City. Diperlihatkan dari dalam satu ruangan ada seorang pria yang mengenakan helm besi, dan diketahui dia adalah Master Magnet bernama Yul, dan dia berada di tingkatan Extraordinary Third Order. Dan nampaknya di sini dia sedang berbincang dengan seseorang, dan sembari itu Yul berkata, "Federasi benar-benar menderita dari kerusakan perang. Aku penasaran berapa lama mereka bisa menahannya. Dengan keberadaan tabu seperti mutasi pohon sebagai negara manusia, ini sudah merupakan hal yang baik. Aku ingat manusia pertama yang berhasil berevolusi ke Extraordinary Third Order. Bukankah dia adalah He Xiaoling dari Federasi?" Mendengarkan hal itu, di sini bawahannya pun membenarkannya dan lanjut berkata, "Berikutnya adalah Raja Kesatria dari Midnight Sun Empire, kemudian Saint dan Saintis dari Eropa, dan yang terbaru adalah Bishop dari aliansi 10 negara, dan akhirnya Anda tuanku. Dan di antara mereka semua, yang terkuat adalah tuanku Sang Master Magnet." Mendengarkan pujian itu dari bawahannya, di sini si Magneto pun berkata, "Tidak peduli seberapa kuatnya manusia di hadapan beast seperti mutasi pohon, manusia seperti serangga di hadapan gajah, kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kalau manusia ingin bisa terus hidup di dunia ini, kita harus mengubah situasi saat ini. Lanjutkan diskusi sebelumnya, undang semua pemimpin dari setiap negara dan minta mereka berkumpul di sini. Kita harus mendiskusikan masa depan umat manusia." Mutasi pohon, meskipun setelah semua yang dilakukan, dia tetaplah pedang bermata dua bagi umat manusia. Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke Huaxia Federasi Inferno City. Diperlihatkan Kian Er yang sedang menatap sebuah surat, sembari itu berkata, "Freedom Federasi benar-benar melebarkan tangan mereka sampai sejauh ini ya. Sekarang sudah saatnya untuk pergi menemui Master." Dan Shin kembali membawa kita ke dalam lautan dalam. Diperlihatkan banyak sekali monster lautan yang saling bertubrukan satu dengan yang lainnya. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Shiu yang sedang bertarung sengit melawan si Ratu Mermaid. Dan tanpa ragu-ragu di sini Shiu melepaskan tebasan pedang anginnya tepat menuju ke arah Mermaid. Tapi sepertinya serangan itu mampu ditahan menggunakan protective shield yang dikeluarkan oleh si Mermaid. Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan sebuah serangan balik yang ia namai Sound Wave, yang tepat menghujam tubuh dari Shiu. Namun sepertinya serangan itu tidak berdampak apa-apa bagi Shiu. Dan lanjut dia bergumam, "Apa kekuatan Deep Sea King akan berlipat ganda jika berada di dalam air ya?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkan mermaid yang berbau wujud ke dalam beast formnya, yang sontak kali itu pun membuat fluktuasi energi berwarna merah mengelilingi dirinya. Dan tanpa ragu-ragu dia menerjang tepat menuju ke arah Shiu. Dan di sini dia pun berhasil menggapai tubuh Shiu dan akan melancarkan sebuah serangan yang kuat. Dan nampaknya tujuan dari si mermaid itu menyentuh tubuh dari Shiu adalah untuk menumbuhkan parasit di atas tubuhnya. Melihat hal itu, di sini Shiu pun berkata, "Mereka menyerap kekuatan spiritualku." Dan beralih ke sisi mermaid yang berkata, "Semakin banyak kekuatan spiritual yang kau punya,
semakin cepat juga mereka akan tumbuh. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Xiu tidak dapat dilihat lagi karena sudah dipenuhi oleh jamur. Dan sembari itu si mermaid berkata, "Sampai kau tidak memiliki kekuatan spiritual lagi, jamur-jamur ini akan terus menyedotnya." Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Xiu, "Tinggal di lautan hanya akan menyanyiakan bakatmu, ikutlah denganku ke daratan." Sontak hal itu pun membuat si mermaid menjadi sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja sebuah petir menyambar tubuh dari si mermaid ini yang membuatnya meronta sangat kesakitan. Dan diketahui skill itu adalah salah satu serangan ultimate yang dimiliki oleh Xiu. Dan setelahnya diperlihatkan Xiu yang mampu meloloskan diri dari kepungan jamur sebelumnya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkan Xiu yang menangkap tubuh dari si mermaid. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi diperlihatkanlah Xiu yang membangkitkan rindegannya dan langsung membuka dimensi of life. Dan sepertinya di sini Xiu berencana untuk menyimpan tubuh dari mermaid itu di dalam sebuah dimensinya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dimensi of life milik Xiu. Diperlihatkan mermaid yang sudah tersadarkan, tetapi nampaknya tubuhnya masih diikat dengan akar pohon milik Xiu. Dan dia bertanya-tanya di mana ini. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela status dari mermaid ini, Mermaid Elsa, puncak extraordinary third order, kemampuan bawaan Mermaid Song, lagu terindah yang sampai menyentuh kalbu. Special ability Mermaid Tears, dapat menghilangkan racun, kutukan dan menyembuhkan luka. Protection of the Sea, dapat beresonansi dengan laut, meningkatkan kecepatan, kekuatan dan pemulihan. Melody of Death, melodi yang dapat membunuh makhluk hidup. Rhythm of the Sea, mengguncang laut untuk membuat gelombang besar atau tsunami. Arus tanpa akhir, membuat arus air yang sama seperti tornado yang dapat menelan apapun. Setelah membaca kemampuan itu, di sini Xiu pun berkata, "Aku akan menguncinya di dimensi kehidupan terlebih dahulu." Pembersihan si beast yang dibawa oleh Ratu Mermaid juga hampir selesai. Kalian bisa memberitahu semua teman kalian dan bawa mereka ke sini. Kita harus bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Seven Deep Sea King, sekarang saatnya memutarbalikkan panggung mereka. Dan setelah kepergian dari para bawahannya, diperlihatkanlah Xiu yang lanjut bergumam, "Semuanya berjalan lebih lancar daripada yang aku kira. Aku akan meninggalkan mayat si Beast King di sini saja. Aku harus segera kembali. Kuharap semuanya juga berjalan dengan lancar di pihak Orca dan yang lainnya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Shin membawa kita ke Misty Mountain. Diperlihatkan Qian-Er yang sudah sampai di tempat itu dan langsung menghadap ke hadapan Xiu sembari berkata, "Lama tak jumpa, Master." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun menanyakan, "Kenapa kau di sini? Kalau manusia tahu kau tidak ada di sana, mereka pasti akan curiga." Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Qian-Er pun menjawab, "Sekarang Inferno City sudah dipenuhi oleh orang-orangku. Bahkan jika aku tidak ada di sana selama setahun penuh, mereka tidak akan curiga." Dan sembari memberikan sebuah kotak, diperlihatkanlah Qian-Er yang lanjut berkata, "Ini adalah sesuatu yang aku tukar dengan jantung naga putih. Dan ini adalah hadiah yang harus aku siapkan khusus untukmu, Master." Melihat hal itu, di sini Xiu nampak bersemangat sembari berkata, "Oh, benarkah? Terima kasih ya." Dan di saat Xiu membuka kotak itu, tiba-tiba saja matanya berbinar-binar karena diperlihatkan ada sebuah batu berwarna biru tepat di dalam kotak itu. Dan entah apa benda itu. Dan lanjut diperlihatkan Qian-Er yang kembali berkata, "Ini adalah benih pohon dari pohon laurel. 2 tahun yang lalu Federasi tidak sengaja menemukan pohon laurel yang memiliki kecerdasan di salah satu wilayah terlarang. Menilai dari situasi Master, Federasi mengerahkan kekuatan penuh untuk pembunuhan pohon laurel. Setelah itu mereka menemukan benih ini di dalam pohon laurel yang roboh." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Ini seharusnya jantung dari pohon itu. Benih ini bisa dinilai sebagai harta karun yang paling berharga bagiku. Tapi kalau aku menyerapnya, ini hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Mari kita simpan di dalam dimensi ruang terlebih dahulu. Aku akan memikirkannya lagi nanti." Melihat dimensi ruang yang dimiliki oleh Xiu, nampaklah Qian-Er sangat terkejut sembari berkata, Master, bukankah itu Rinnegan? Kau berhasil mengaktifkan Rinnegan?" Melihat keterkejutan yang dipancarkan dari wajah Qian-Er, di sini Xiu pun nampak merasa bangga sembari berkata, "Bagaimana, keren kan? Aku bahkan bisa berubah menjadi jubilo." Melihat hal itu, di sini Qian-Er dengan senang hati berkata, "Wow, keren sekali." Namun tiba-tiba saja diperlihatkan
Siu yang merasa mual dan langsung memuncratkan banyak cairan dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, di sini Kian Er pun berkata, "Master, kau kenapa? Kau muntah ya?" Baru aku mengetahui bahwa pohon bisa muntah, kok iso? Dan beralih ke sisi Siu yang bergumam, "Apa yang terjadi? Tubuhku terasa aneh sekali. Ini berasal dari dimensi kehidupan. Mungkin Ratu Mermaid sedang melakukan sesuatu di dalamnya." Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang membuka portal ke dunianya itu. Dan nampaknya di sini Siu mengajak Kian Er untuk pergi bersama menemui si Putri Duyung. Dan di saat Siu sudah memasuki tempat itu, diperlihatkanlah banyak sekali mutiara yang bertebaran di mana-mana. Melihat hal itu, di sini Kian Er pun berkata, "Semua ini mutiara murni dan ukurannya juga besar sekali. Jadi itu Putri Duyungnya ya?" Melihat kehadiran Siu di sana, di sini Mermaid pun langsung marah-marah sembari berkata, "Dasar kau pohon bau, jelek, botak, wibu lagi. Cepat lepaskan aku." Melihat hal itu, di sini Kian Er pun berkata, "Sifatnya buruk sekali. Kalau kau mengatakan sesuatu seperti itu lagi, aku akan membakarmu kemudian memakanmu. Dasar cengeng." Melihat hal itu, di sini Mermaid kembali berkata, Aku tidak menangis." Namun di sini Kian Er kembali berkata, "Terus semua mutiara itu apa? Bukankah itu berasal dari tangisanmu?" Dan beralih ke sisi Siu yang kembali berkata, "Aku akan mengkonfirmasi sesuatu darimu. Apa Darkness akan turun bersama gelombang energi spiritual ketiga?" Mendengarkan hal itu, di sini Mermaid pun menjawab, "Itu benar, dan saat itu terjadi, para si Beast akan menenggelamkan seluruh daratan. Semuanya akan hancur, dan kami akan membuat dunia yang hanya berisi dari si Beast." Mendengarkan hal itu, di sini Kian Er nampak terkejut sembari berkata, "Ini sama persis seperti yang dikatakan oleh si gajah putih sebelumnya." Dan beralih ke sisi Siu yang berkata, "Nama asliku juga diungkapkan padamu oleh Darkness kan?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Mermaid pun menjawab, "Itu benar, dewa kami maha tahu dan maha kuasa. Ketika gelombang energi spiritual terjadi, dia akan turun ke laut, dan saat itu terjadi, daratan benar-benar akan berakhir." Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu kembali mengatakan, "Apa tak masalah bagimu untuk memberitahu aku semua ini?" Namun di sini Mermaid pun tersenyum sembari berkata, "Bahkan jika kau tahu semuanya, kau tidak akan bisa mengubah apapun." Dan setelah mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Siu pun mengajak Kian Er untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Siu yang akan pergi, membuat si Mermaid ini menjadi panik sembari berkata, "Berapa lama kau akan mengurungku di sini?" Dan dengan tatapan yang tajam, di sini Siu pun berkata, "Sampai aku dibunuh oleh Darkness atau aku yang membunuh Darkness." Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang sedang berbincang bersama Kian Er. Sembari itu Siu berkata, "Jadi 2 bulan yang akan datang manusia akan mengadakan konferensi dunia ya?" Mendengarkan hal itu, di sini Kian Er pun berkata, "Dan gelombang energi spiritual akan terjadi sekitar 10 hari ke depan. Saat itu kita tidak tahu dunia ini akan berubah menjadi seperti apa." Dan kembali Siu lanjut berkata, "Semoga saja gelombang energi spiritual ini akan membantu kita naik ke puncak extraordinary fourth order. Akhir-akhir ini kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh bulan menjadi semakin pekat. Mungkin aku bisa menanam benih pohon laurel di bulan. Ini dapat tumbuh dengan bergantung pada kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh bulan. Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku tak tahu apakah aku bisa sampai di bulan." Dan setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Siu menyampaikan kepada Kian Er bahwa dia akan berjalan-jalan ke bulan untuk sekarang. Dan lanjut dia bergumam, "Aku akan memfokuskan semua kekuatan spiritualku ke akar Void." Dan tanpa menunggu lama lagi, diperlihatkanlah si Void yang sudah berangkat menuju ke bulan. Dan nampaknya benar, akar Void dari Siu itu mampu menembus atmosfer bumi dan kini sudah berada di luar angkasa. Sembari menatap bumi, di sini Siu pun berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat bumi secara langsung, tapi bukan dalam penampilan manusia, tapi sebuah pohon terbang ke bulan ya. Adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku pikirkan di kehidupanku sebelumnya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Siu yang sudah mendarat di bulan. Sembari itu dia berkata, "Aku hampir sampai. Cih, ini memakan banyak kekuatan spiritual. Mulai sekarang ini adalah tempat tinggal barumu. Tumbuhlah dengan baik di sini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang menanam benih pohon itu di bulan. Dan nampaknya kejadian itu dilihat oleh semua warga yang berada di bumi.
karena dia melihat ada sebuah benda berwarna ungu terbang menuju ke arah bulan. Dan nampaknya kejadian itu bahkan diberitakan dari siaran TV-TV nasional. Sembari itu, reporter pun melaporkan, kami memiliki berita darurat yang harus disampaikan. Belum lama ini, makhluk tak dikenal muncul di langit malam. Menurut rumor yang beredar, ini adalah seekor ular piton raksasa. Tapi kami masih akan mengkonfirmasinya lebih jauh. Dan tiba-tiba saja di suatu tempat di bumi, diperlihatkanlah ras Titan yang sudah bangkit. Dan sembari itu dia menatap kejadian yang sama dan melihat ke arah bulan. Dan sembari itu dia berkata, dia adalah sang Nabi Titan. Dia akhirnya muncul. Dan nampaknya di sini si Titan ini mengira Siu itu adalah nabinya. Dan beralih ke si Siu yang nampak masih berada di bulan. Dia pun berkata, baiklah, semuanya sudah beres. Bulan dipenuhi dengan kekuatan spiritual elemen es. Sayang sekali kekuatan spiritualku tidak cukup kuat sekarang. Jika tidak, aku benar-benar ingin mengeksplorasi bulan. Saatnya aku kembali. Dan ketika Siu melakukan perjalanan ke bulan, hal ini mengejutkan seluruh dunia. Mutasi ular yang sepertinya di level extraordinary fourth order muncul. Ini membuat seluruh manusia dan bis merasakan krisis. Konferensi dunia yang awalnya akan diadakan 3 bulan lagi, kini sekarang dimajukan ke 3 hari yang akan datang. Dalam lautan, menghilangnya Ratu Mermaid juga menyebarkan kepanikan bagi mereka. Dan beralih ke sisi Kian Er yang berkata, Master, kau sangat luar biasa. Kau bahkan bisa terbang ke bulan. Melihat hal itu, di sini Siu nampak cukup kelelahan sembari berkata, sialan, ini sangat melelahkan. Bahkan dari sini, aku masih bisa merasakan kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh pohon laurel. Melihat hal itu, di sini Kian Er pun bergumam, Master, bahkan bisa merasakan nafas makhluk yang ada di bulan dari jarak sejauh ini. Namun tiba-tiba saja Falcon datang terbang menuju ke arah mereka. Melihat hal itu, di sini Siu pun bertanya, Falcon, kenapa dia ada di sini? Dan Kian Er pun menjawab, dia seharusnya melakukan patroli di laut bersama Liu. Kenapa dia kembali sendirian? Dan lanjut diperlihatkan Falcon yang berkata, Master, ada kabar buruk, kabar buruk. Raja Lautan Dalam akan segera berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Kapal perang manusia juga sedang menuju ke sana. Pertempuran antara manusia melawan Raja Lautan Dalam dimulai. Nampaknya pemimpin pasukan penyerangan itu adalah si Magneto yang nampak sangat percaya diri. Padahal dia baru saja mencapai tingkat Extraordinary Third Order dan seakan dia merasa adalah manusia terkuat. Cih! Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan kapal perang yang sangat banyak dari Freedom Federasi. Dan nampaknya kapal perang yang dikirimkan ke lautan dalam itu bukan hanya dari Freedom Federasi, tetapi juga ada dari Huaxia Federasi. Melihat hal itu, di sini Magneto pun yang begitu sombong berkata, sekarang bahkan lautan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ini dipenuhi dengan mayat makhluk laut. Dan tiba-tiba saja mereka merasakan ada fluktuasi energi yang tiba-tiba melonjak di hadapan mereka. Menyadari hal itu, di sini Magneto pun berkata, sepertinya target kita ada di depan sana. Beritahu semua armada untuk berhenti, aku akan pergi mengeceknya sendiri. Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Magneto yang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi penerbangannya itu dicegat oleh para monster laut yang tiba-tiba muncul di atas permukaan. Melihat hal itu, di sini Magneto masih nampak santai sembari berkata, kalian ingin menghentikanku? Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Magneto yang mengirimkan sinyal kepada bawahannya agar segera meluncurkan misil kendali spiritual. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah misil itu membombardir para pasukan dari si Beast yang mencoba menghalangi langkah Magneto sebelumnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Maya yang nampaknya akan memberikan laporan kepada Federasi. Sembari itu dia berkata, Freedom Federasi mengaktifkan misil kendali spiritual mereka. Mendengarkan hal itu sontak membuat sang ketua menjadi sangat terkejut sembari berkata, kita juga akan mengaktifkan meriam orbit spiritual kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan makhluk extraordinary fourth order lain muncul di dunia ini. Dan beralih ke tengah lautan yang dalam, diperlihatkanlah seekor naga muncul ke permukaan. Dan tiba-tiba saja petir menyambar ke arah tubuhnya. Sembari itu dia berteriak, datanglah Heavenly Tribulasi. Aku pasti akan berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Tidak peduli apa yang terjadi. Dan beralih di sisi ruang komando, diperlihatkanlah beberapa orang di sana sedang bersiaga sembari berkata,
target terkunci pengisian daya meriam orbit spiritual telah selesai. Dan tanpa ragu-ragu, Gladys memerintahkan bawahannya untuk segera menembakkan rudal orbit itu. Dan dari atas langit diperlihatkanlah sebuah satelit yang menembakkan meriam orbit itu. Dan tiba-tiba saja di sisi si naga hitam sebelumnya, dia nampak sangat terkejut, menyadari bahwa ada serangan yang sangat besar menuju ke arahnya. Tapi nampaknya di sini dia tidak sempat merespon dan tubuhnya terkena serangan itu dengan sangat telak. Sontak hal itu pun membuatnya menjadi sangat merasa kesakitan. Namun dari kejauhan diperlihatkanlah Magneto yang sudah mendekat ke tempat itu. Sembari dia berkata, itu adalah meriam orbit spiritual dari Federasi. Sepertinya semuanya takut dengan kelahiran baru dari Extraordinary Fourth Order. Dan kau memang ditakdirkan untuk mati hari ini. Dan kini diperlihatkan Magneto yang membawa banyak sekali rudal energi spiritual bersama kedatangannya. Melihat hal itu, di sini naga hitam menjadi sangat terkejut. Tapi sepertinya di sini Magneto tidak ingin memberikannya kesempatan. Jadi dia langsung melepaskan rudal itu tepat menghujani tubuh dari si naga hitam. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Tetapi nampaknya Magneto belum ingin mengakhiri itu semua. Dia terus melancarkan rentetan serangan rudal spiritual yang tepat menghujani tubuh dari si naga hitam. Dan beralih ke sisi Gladys yang mendapatkan laporan bahwa pengisian energi dari satelit orbit telah 100%. Dan tanpa ragu-ragu dia memerintahkan bawahannya untuk segera menembak kembali. Dan sekali lagi diperlihatkan tubuh dari si naga hitam dihujami oleh serangan yang sangat kuat. Namun di saat serangan itu telah mereda, diperlihatkanlah dari balik kabut sorotan mata yang sangat tajam. Dan sorotan mata itu tepat melihat ke arah Magneto. Yang sontak hal itu pun membuat Magneto menjadi sangat terkejut sembari berkata, sialan. Namun sepertinya di sini naga hitam ingin membalaskan dendamnya. Dan tanpa ragu-ragu dia menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Yang sontak hal itu pun mengenai tubuh dari Magneto secara langsung. Gladys yang melihat kejadian itu dari balik monitor, di sini dia pun berkata, target masih belum jatuh dan kekuatan spiritualnya masih terus meningkat. Dia hampir berevolusi, sialan. Dan di saat yang bersamaan tidak jauh dari medan pertempuran, diperlihatkanlah akar void dari Siu sudah sampai di tempat itu bersama dengan Kian-Er. Dan sembari itu Kian-Er berkata, Master, apa kita masih tidak akan membantu mereka? Mendengarkan hal itu di sini Siu pun berkata, tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka bertarung sedikit lebih lama. Dan beralih ke sisi Kian-Er yang melanjutkan, Master, apa yang akan kita lakukan jika dia berhasil berevolusi? Mendengarkan hal itu di sini Siu pun menjawab, kalau begitu biarkan Void Snake mengintai situasi yang sebenarnya. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan kapal perang dari Freedom Federasi yang tidak henti-hentinya menembakkan senjata mereka tepat menuju ke arah si bis yang datang menyerang ke arahnya. Dan Huaxia Federasi nampaknya tidak ingin kalah. Dia juga menembakkan rentetan peluru tanpa henti yang menghujani si bis yang ada di hadapan mereka semua. Namun dari balik sengitnya pertarungan itu, kini Shin pun beralih memperlihatkan Magneto yang nampak kembali melepaskan serangan rudalnya tepat menuju ke arah si naga hitam. Tapi di sini naga hitam tidak tinggal diam saja, dia menembakkan nafas naganya tepat menuju ke arah Magneto dan kedua serangan itu saling bertubrukan satu dengan yang lain. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah si naga hitam yang berkata, manusia, senjata yang kalian miliki benar-benar tidak ada habisnya. Mendengarkan hal itu di sini Magneto pun menimpali, untuk mengurusmu kami menyiapkan 10.000 misil kendali spiritual. Dan sekarang kami baru menggunakan beberapa ratus dari mereka. Melihat hal itu di sini sang naga hitam nampak merasa kesal. Jadi dia langsung menyiapkan serangan tornadonya. Dan dari balik layar monitor diperlihatkanlah anggota dari Gladys nampak sangat terkejut sembari berkata, ada total 10 tornado yang tiba-tiba muncul di permukaan laut. Naga hitam itu bisa mengendalikan cuaca. Dan beralih ke sisi naga hitam yang berkata, apalagi yang kalian punya, cepat keluarkan semuanya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Magneto yang melayangkan serangan rudalnya. Tetapi nampaknya serangan itu tidak mampu menggapai tubuh dari si naga hitam. Yang sontak hal itu pun membuat Magneto menjadi sangat terkejut dan berkata, tornadonya menghisap misil spiritual kendali. Dan tiba-tiba saja semua rudal yang dilepaskan oleh Magneto sebelumnya kini sudah mulai meledak satu persatu.
Tetapi tiba-tiba saja dari atas langit kembali ditembakkan meriam spiritual orbit. Namun kali ini nampaknya serangan itu tidak berhasil mengenai tubuh dari si naga hitam. Melihat hal itu, Gladys nampak sangat terkejut sembari berkata targetnya meleset. Namun belum sempat menghilangkan rasa kepanikannya, tiba-tiba diperlihatkan naga hitam yang menyiapkan sebuah serangan kuat yang akan ditembakkan dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, di sini Gladys nampak sangat panik sembari berkata, "Tunggu, arah itu mungkinkah dia menyerang meriam orbit spiritual?" Dan jauh di atas langit diperlihatkanlah serangan dari naga hitam itu mampu menggapai satelit orbit spiritual yang dimiliki oleh Federasi Cina, dan nampaknya serangan itu berhasil menghancurkan satelit tersebut sehingga terjadilah ledakan yang sangat dahsyat yang dapat dilihat dari daratan bumi. Melihat hal itu, di sini Magneto pun sangat terkejut sembari berkata, "Apa? Jarak serangannya bisa sampai sejauh itu?" Dan kembali diperlihatkan naga hitam menyiapkan kembali serangannya. Melihat hal itu, di sini Magneto merasa sangat terkejut sembari berkata, "Ini buruk, magnetic force." Dan nampaknya di sini si Magneto ini mencoba membuat sebuah lapisan perisai untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh naga hitam. Naga hitam yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "Mencoba menggunakan pecahan misil spiritual kendali untuk melindungi dirimu? Setelah aku selesai dengan kalian semua, aku akan pergi menemui Raja Australia." Dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat dahsyat yang mampu mengombang-ambingkan seluruh kapal perang yang berada di lautan itu. Dan setelah serangan itu kini mulai mereda, diperlihatkanlah Magneto yang nampak masih selamat dari serangan sebelumnya. Tetapi dia tidak lolos dengan tubuh yang sehat walafiat, karena kini diperlihatkan tubuhnya mendapatkan luka yang begitu besar. Melihat hal itu dari balik layar monitor, para bawahan Gladys pun berkata, "Magneto KW hampir terbunuh. Cepat kirim armada untuk menarik perhatian si Beast. Kita harus mengulur waktu untuk dia melarikan diri." Dan beralih ke sisi armada Hoaxia yang berkata, "Magneto KW dari Freedom Federasi hampir terbunuh." Mendengarkan hal itu, sang kapten pun berkata, "Kerahkan semua yang kita miliki untuk melindungi dia. Kita tidak boleh membiarkan dia mati di sini." Namun tiba-tiba saja bawahannya berkata, "Kapten, lihatlah ini. Di radar ada makhluk yang mendekat dengan kecepatan yang luar biasa." Mendengarkan hal itu, di sini sang kapten pun menanyakan apakah itu si Beast yang lainnya. Namun di sini bawahannya berkata, "Tidak, bukan. Ini adalah ular raksasa yang sebelumnya terbang ke langit." Dan kini diperlihatkanlah Siu yang berubah menjadi sosok ular kobra, tepat menerjang menuju ke arah si naga hitam. Sontak hal itu pun membuat si naga hitam menjadi sangat terkejut, karena tiba-tiba diperlihatkanlah di sini Siu bersiap menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Dan seakan tidak ingin kalah, diperlihatkanlah naga hitam yang akan melancarkan serangan balasan. Sembari itu dia berkata, "Sialan, ini tidak ada habisnya." Dan tiba-tiba saja dua benturan energi itu saling bertubrukan yang menghasilkan asap yang sangat tebal. Namun setelah serangan mereka berdua sudah saling mereda, diperlihatkanlah tiba-tiba dari balik kepulan asap muncul sebuah mulut yang sangat besar, dan nampaknya itu adalah serangan terkaman yang dilancarkan oleh Siu dan berhasil menggigit tubuh dari si naga hitam ini, yang sontak kali itu pun membuatnya meronta-ronta kesakitan. Magneto yang masih selamat dari kejadian sebelumnya diperlihatkan menatap tajam ke arah pertarungan antara Siu dan juga naga hitam, dan nampaknya gambar itu langsung dikirimkan ke dalam pusat komando. Dan kini diperlihatkan tampillah di layar monitor pertarungan sengit itu. Sembari itu orang-orang berkata, "Ular piton ungu raksasa, apa dia datang untuk menolong kita?" Dan beralih ke si Siu yang mengetahui bahwa serangan sebelumnya itu belum cukup, jadi dia langsung menembakkan napas apinya dari jarak yang sedekat itu. Sembari itu dia berkata, "Mati kau, kembalilah ke laut." Dan kini diperlihatkan Siu yang terus mendorong tubuh dari si naga hitam itu untuk menyelam semakin dalam. Dan di saat mereka sudah mencapai dasar laut, di sini Siu pun menabrakkan tubuh dari si naga hitam itu tepat ke bebatuan yang ada di hadapannya. Namun tidak hanya sampai di situ, diperlihatkan Siu yang kembali menyiapkan serangan yang akan ia tembakkan dari dalam mulutnya sembari berkata, "Aku tidak bisa membiarkan dia berevolusi. Aku harus membunuhnya sekarang juga. Kalau aku membiarkan dia berevolusi, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang menembakkan skill yang ia namai Million Shockwave. Dan sontak kali itu pun menghujam tubuh dari si naga hitam yang membuatnya meronta-ronta kesakitan. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah
Tubuh dari naga hitam ini sudah mendapatkan banyak sekali luka. Xiu yang melihat hal itu di sini dia pun bergumam. Kekuatan spiritualnya mulai melemah dan aku juga sudah tidak bisa lagi merasakan vitalitasnya. Tetapi tiba-tiba saja Xiu terkejut akan sesuatu dan lanjut dia bergumam. Kekuatan spiritual yang baru saja aku rasakan, aku yakin ada musuh yang baru mendekat. Namun tiba-tiba diperlihatkanlah ada sesosok siluet yang menyapa Xiu sembari berkata, "Yu Xiu, akhirnya aku bisa bertemu denganmu." Melihat hal itu di sini Xiu pun berkata, "Deep Sea Dragon King, bukan kau adalah Darkness." Dan setelah Xiu melihat baik-baik wujud dari Darkness itu, dia pun lanjut berkata, "Apa kau sudah tiba di dunia ini?" Mendengarkan pertanyaan itu di sini Darkness pun berkata, "Ini hanyalah untaian jiwaku dan ini akan segera menghilang. Kali ini aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Maukah kau bergabung dengan kami? Kau dan aku tidak memiliki konflik yang jelas dan juga tidak ada permusuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi musuh. Juga tidak ada alasan bagi kita untuk memulai perang. Kita bisa bekerja sama. Jadi bagaimana menurutmu?" Mendengarkan tawaran itu di sini Xiu pun langsung menolak mentah-mentah dan lanjut dia berkata, "Keberadaanmu hanya akan mempercepat kehancuran dunia ini dan tidak akan membiarkan kami untuk terus hidup dengan damai. Semua makhluk hidup akan kesulitan untuk bertahan hidup, baik mati karena penyakit ataupun sudah umurnya. Mereka benar-benar hidup di dunia ini dan ada jejak dari keberadaan mereka di sini. Tapi kau akan menghancurkan semua tatanan hidup di dunia. Darkness, aku akan mendeklarasikan perang denganmu. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini." Mendengarkan semua perkataan itu di sini si Darkness pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sungguh menarik Yu Xiu. Kita akan bertemu lagi. Kau harus menjadi lebih kuat. Aku benar-benar tidak sabar menanti hari pertempuran kita di medan perang. Tapi untuk sekarang aku tidak akan membiarkanmu membunuh anak buahku." Dan nampaknya tujuan Darkness di sini datang untuk menyelamatkan si naga hitam sebelumnya. Dan setelahnya di sini Xiu nampak tidak ingin mengejar kepergian dari si Darkness sembari berkata, "Dia kabur. Lupakan. Dia baru saja berevolusi ke Fourth Order. Setelah menerima serangan dariku, semua kekuatan spiritualnya seharusnya sudah hilang. Aku akan menyerahkan sisanya kepada manusia. Saatnya aku kembali." Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan si naga hitam yang masih nampak selamat. Sembari itu dia menceratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya dan berkata, "Sialan piton ungu itu, manusia, cepat atau lambat aku pasti akan membunuh kalian semua." Dan beralih ke sisi Magneto yang merasakan fluktuasi energi dari Deep Sea Dragon King telah tiba-tiba jatuh. Dan lanjut diperlihatkan Magneto yang memerintahkan bahannya untuk segera mencari dia. Kita harus membunuhnya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan tidak lama setelahnya Xin membawa kita ke Misty Mountain. Diperlihatkan ada sebuah pilar cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Dan nampaknya pilar cahaya itu ditimbulkan oleh ledakan energi yang dipancarkan dari sekujur tubuh panda. Dan nampaknya di sini panda sudah mencapai tingkat puncak dari Extraordinary Third Order. Melihat hal itu Xiu pun bergumam, "Saudara ke-9 bertambah kuat lagi. Enak banget ya, padahal kerjaan dia cuma makan tidur doang, tapi bisa naik level dengan cepat. 3 hari telah berlalu semenjak pertarunganku dengan Black Dragon, dan sekarang gelombang energi spiritual sudah semakin dekat. Ini sudah saatnya untuk memanggil semuanya kembali." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang memerintahkan pasukan Falcon untuk memanggil semua bawahannya segera kembali menuju ke Misty Mountain. Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata kepada Qian-Er, "Misil kendali spiritual dan meriam orbit spiritual yang manusia gunakan sebelumnya, apa Inferno City bisa membuatnya?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini Qian-Er pun menjawab, "Dengan kemampuan Inferno City saat ini, kami masih belum bisa membuat meriam orbit, tapi misil kendali spiritual bukanlah masalah besar bagi kami." Dan lanjut di sini Xiu berkata, "Kalau begitu buatlah misil kendali spiritual sebanyak yang kau bisa." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berbicara dengan Qiansu sembari itu dia berkata, "Bagaimana perkembangan ketiga kota kita?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini Qiansu pun menjawab, "Saat ini manusia di ketiga kota sudah mampu hidup berdampingan dengan para mutasi bis. Ada juga beberapa bis yang menandatangani kontrak dengan manusia dan menjadi partner bertarung." Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata, "Sebarkan informasi bahwa gelombang energi spiritual ketiga akan segera dimulai. Minta mereka untuk segera bersiap."
dan beralih ke sisi Kian Er yang berkata, "Jangan bilang pada mereka ini adalah gelombang spiritual. Katakan saja kalau ini adalah sebuah keajaiban. Dengan itu mereka akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepercayaan mereka kepada Master." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu nampak bersemangat sembari berkata, boleh juga itu." Dan beralih ke sisi Qianso yang berkata, "Baik, aku akan menyampaikan informasi ini dan meminta mereka semua untuk bersiap dalam keadaan terbaik mereka." Dan setelah kepergian dari Qianso, di sini Xiu kembali berkata kepada Kian Er, "Tadi aku bertemu dengannya." Dan di sini Kian Er pun menanyakan siapa emang. Dan dengan singkatnya Xiu mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan Darkness. Sontak kali itu pun membuat Kian Er menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa?" Dan lanjut Xiu menjelaskan, "Meskipun ini cuma sebagian kecil dari kesadarannya, perasaan yang dia berikan padaku sangatlah aneh. Kukira aku sudah cukup kuat, tapi ketika aku bertemu dengannya, aku masih merasakan rasa takut yang mendalam. Aku hanya merasakan emosi itu ketika aku masih manusia, dan sekarang emosi itu bangkit kembali." Mendengarkan semua penjelasan dari Xiu, di sini Kian Er pun menatap tajam sembari berkata, "Kita pasti akan mengalahkannya. Bukan hanya Beast, tapi manusia juga. Kita semua pasti akan terus bertahan hidup." Dan dengan tatapan wajah yang serius diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Kita pasti akan menang. Aku tidak perlu terlalu memikirkannya untuk sekarang. Saat ini yang penting adalah fokus untuk menyiapkan kedatangan gelombang energi spiritual." Dan di saat yang sama, di atas bulan diperlihatkanlah pohon yang ditanam oleh Xiu sebelumnya kini sudah mulai tumbuh dan mulai bermekaran. Dan di bumi Xiu nampak mampu merasakan bahwa pohon itu sudah mulai tumbuh. Dan lanjut dia bergumam, "Tapi berdasarkan keadaannya saat ini, dia masih belum sepenuhnya tumbuh. Teruslah bekerja keras dan tumbuhlah menjadi pohon yang kuat." Bulan, penelitian terhadap satelit bumi ini sudah dilakukan semenjak generasi sebelumnya oleh umat manusia. Dan selama generasi extraordinary di mana kekuatan spiritual bangkit kembali, bulan adalah satu-satunya planet yang berada di pengawasan penuh dan manusia tidak pernah berhenti mengawasinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah ada seorang anak yang sedang mengamati bulan, dan dia mengetahui bahwa ada pohon yang tumbuh di bulan. Dan nampaknya laporan itu sampai di telinga para peneliti astronomi. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah ada seorang profesor yang mengamati bulan, dan dia mampu melihat bahwa benar-benar ada pohon yang tumbuh di bulan, dan dia mengetahui bahwa pohon itu adalah pohon laurel. Dan lanjut dia menjelaskan, pohon laurel yang tumbuh di bulan ini bukan pertanda baik. Kalau ini berhasil menjadi eksistensi lain seperti mutasi pohon, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ini mungkin akan menyebabkan medan magnet antara bumi dan bulan menghilang. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan seluruh pasukan dari Xiu sudah berkumpul di tempat yang sama, yaitu di mana Xiu kini sedang berdiri. Melihat semua bawahannya sudah berkumpul, di sini Xiu pun berkata, "Kecuali Yamatano, Orochi dan juga Orca, semuanya sudah ada di sini. Bersiaplah untuk gelombang energi spiritual ketiga." Dan tiba-tiba saja akar void milik Xiu langsung merobek sebuah dimensi yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba terpancarlah energi spiritual yang sangat besar dari dalam celah dimensi itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Seraplah dengan benar. Ini adalah berkah untuk kalian." Dan kini Shin pun beralih ke lautan lepas. Diperlihatkan ada sebuah benda melayang terbang keluar dari laut. Dan setelah diperhatikan, nampaknya itu adalah bola mata yang berwarna hitam dan memancarkan energi kegelapan. Dan sembari itu diperlihatkan si bola mata yang nampak bisa berbicara. Sembari itu dia mengatakan, "Aku akhirnya bisa keluar. Ini sudah berapa ribu tahun ya. Sekarang aku tidak perlu terjebak lagi di dalam lautan dalam yang dingin itu. Tubuh ini masih sangat lemah. Saatnya berburu poin evolusi." Dan nampaknya di sini diketahui bola mata ini adalah Darkness yang saat ini berada di level 1 dan memiliki poin evolusi sebesar 0 besar. Dan nampaknya si Darkness ini mempunyai sistem dan memiliki kemampuan yang sama dengan Xiu, yaitu mengumpulkan poin evolusi untuk menjadi semakin lebih kuat. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Gelombang energi spiritual ketiga telah dimulai. Dan saat ini Beast dari Misty Mountain sedang sibuk berevolusi di bawah gelombang energi spiritual itu. Dan nampaknya semua monster-monster yang kuat yang berada di Misty Mountain sedang berfokus untuk meningkatkan kekuatannya. Yang pertama adalah QB yang nampak merasakan luapan energi di sekitarnya yang begitu kuat.
Dan tidak luput diperlihatkan aligator yang nampaknya juga merasakan hal yang sama. Dan di sini aligator nampaknya kembali berkembang dan mulai menumbuhkan sayap. Dan tidak lama lagi nampaknya aligator ini sudah akan berubah menjadi naga seutuhnya dan beralih ke sisi Thunder Dragon. Diperlihatkan dia juga yang berevolusi, dan terlihatlah sosoknya saat ini sudah nampak seperti naga dewasa dan beralih ke sisi White Snake. Dia nampaknya juga meluapkan energi spiritual dari sekujur tubuhnya, dan nampaknya itu adalah sebuah pertanda bahwa dia akan berevolusi. Melihat semua hal itu, di sini Xiu pun bergumam, sepertinya Beast dengan atribut naga adalah yang pertama berevolusi. White Tiger juga sepertinya cukup cepat, karena kini diperlihatkan White Tiger yang mulai meluapkan energi spiritualnya dari sekujur tubuhnya. Dan lanjut Xiu kembali berkata, tapi yang paling membuatku penasaran adalah kau, si Golden Monkey. Tubuhnya samar-samar memancarkan kekuatan bintang. Aku merasa sangat senang bisa melihat mereka tumbuh satu persatu. Gelombang energi spiritual baru saja dimulai, jadi seraplah secara perlahan. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Dan di atas kapal itu diperlihatkanlah banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Dan nampaknya pelaku dari kejadian itu adalah seseorang yang nampaknya sedang menyerap energi kehidupan dari orang-orang yang berada di atas kapal. Dan sepertinya orang yang menyerap energi itu adalah si Darkness yang kini sudah memiliki poin evolusi sebanyak 1000 poin. Dan diketahui dia sudah mencapai tingkat extraordinary first order. Dan sembari menatap tangannya diperlihatkanlah Darkness yang berkata, aku hanya bisa mendapatkan 1000 poin evolusi setelah membunuh banyak sekali orang. Kurasa memang tidak cukup kalau hanya bergantung kepada manusia saja. Ada makhluk dengan kekuatan yang besar di sekitar sini. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah si Darkness menyelam ke dalam lautan, dan nampaklah sebuah bayangan yang muncul di hadapannya. Dan di sini si Darkness menyadari bahwa itu adalah seekor beast hibrida buatan manusia. Dan nampaknya bayangan yang dilihat oleh Darkness itu adalah sosok Godzilla. Dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan yang sangat dahsyat dari kedalaman laut. Dan tidak lama diperlihatkanlah seekor Godzilla yang kini sudah berdiri tegak. Dan nampaknya di sini Darkness sudah mengambil alih tubuhnya. Sembari itu dia berkata, sudah kuduga tubuh ini memang jauh lebih kuat. Dan kini kemampuan Darkness langsung melonjak ke tahap extraordinary third order. Sembari itu dia bergumam, sekarang mari kita temui dia terlebih dahulu. Dan kini Shin pun beralih ke benua Australia. Diperlihatkan kanguru nampak sedang menatap langit. Sembari dia berkata, apakah gelombang energi spiritual telah dimulai? Ada partikel-partikel kecil kekuatan spiritual yang turun dari atas langit. Dan setelahnya beralih di dalam sebuah gua. Diperlihatkanlah sang Raja Australia yang nampak menatap ke arah atas langit. Sembari dia berkata, yang sebelumnya naik dari dasar bumi, kali ini turun dari atas langit. Tidak, ini berasal dari ruang angkasa. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si kanguru yang nampak cukup terkejut melihat sosok beast yang muncul dari dalam lautan. Dan diperlihatkan sosok itu adalah Darkness yang dalam bentuk Godzilla-nya. Melihat hal itu, di sini kanguru pun bergumam, dia adalah Zero dari Federasi. Apa yang dia lakukan di sini ya? Dan setelah memikirkan hal itu, diperlihatkanlah kanguru yang menghampiri Darkness sembari berkata, berhenti, ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Kalau kau tidak ingin kami memulai perang dengan Freedom Federasi. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Darkness melancarkan sebuah serangan yang kuat tepat ke arah dari si kanguru. Dan nampaknya serangan itu meratakan semua apa yang ada di hadapannya. Namun setelah kepulan asap kini sudah mulai menghilang, diperlihatkanlah seekor beast yang bertubuh sangat besar muncul di sana. Dan di sini kanguru nampak sangat terkejut sembari berkata, ini raja. Dan dengan tatapan yang tajam di sini Raja Australia pun berkata kepada bawahannya, mundurlah, dia bukan musuhmu yang bisa kau tangani. Dan sembari itu diperlihatkanlah sang Raja Australia nampak menyadari bahwa sosok monster yang ada di hadapannya bukanlah Zero. Jadi dia menanyakan, siapa kau sebenarnya? Namun sepertinya di sini Darkness tidak ingin berbincang dengan monster itu. Dia langsung melancarkan serangan yang kuat dari dalam mulutnya. Tetapi nampaknya serangan itu masih mampu ditepis oleh si Raja Australia. Dan dengan sangat cepat di sini Raja Australia melayangkan serangan balik menggunakan tentakelnya.
dan mengikat tubuh dari si Darkness. Dan lanjut diperlihatkan si Raja Australia melayangkan serangan susulan yang ia sebut Humik Acid, yang dimana asam menyembur dari seluruh tentakelnya, dan nampaknya asam itu sudah menyelimuti tubuh dari si Darkness. Melihat hal itu, di sini si Kangur pun bergumam, setelah terkena serangan ini oleh raja, dia pasti akan berubah menjadi gumpalan darah. Tetapi tiba-tiba saja cahaya terpancar dari dalam acid itu, dan nampaknya di sini Darkness berhasil menghalau serangan yang ditujukan kepadanya sebelumnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang melangkahkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Raja Australia. Tapi di sini si raja itu mampu menahan serangannya dan mengibaskan ekor dari Darkness dan menghempaskan tubuhnya dengan sangat kuat ke atas daratan, yang sontak kali itu pun membuat ledakan yang sangat kuat yang membuat bebatuan di sana berhamburan kemana-mana. Tapi nampaknya serangan itu belum mampu menumbangkan Darkness, jadi dia mencoba bangkit kembali. Tetapi di sini Raja Australia tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung mengikat tubuh dari Darkness menggunakan tentakelnya, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si Raja Australia yang menarik ekor dari Godzilla itu dengan sangat kuat sampai-sampai dia memutuskannya, yang sontak hal itu pun membuat si Darkness ini meringis kesakitan. Namun sepertinya serangan itu belum cukup. Jadi di sini sang Raja Australia kembali menyiapkan serangan susulan yang ditandai dengan bola-bola cahaya yang bersinar dari sekujur tubuhnya, dan sembari itu dia berkata, "Dasar gila, jangan mendesak di sini, modar kau!" Dan cerot, diperlihatkanlah serangan yang dahsyat itu menghujani tubuh dari si Darkness, dan nampaklah cairan merah bertebaran kemana-mana. Dan setelah serangan itu mereda, diperlihatkanlah tubuh dari Darkness kini sudah gosong dan tinggal sebagian tubuhnya saja yang masih tersisa. Melihat hal itu, di sini Kangguru pun berkata, "Raja menang, makhluk itu sekarang pasti sudah berubah menjadi besi rongsokan." Namun tiba-tiba saja tubuh dari Darkness kini sudah mulai beregenerasi dan kembali ke wujud utuhnya. Melihat hal itu, di sini Raja Australia nampak sangat terkejut sembari berkata, "Regenerasi? Mustahil kalau dia bisa beregenerasi dari luka separah itu, atau regenerasi dengan sedikit kesadarannya, aku bisa mengerti. Tapi dia sudah kehilangan semua vitalitasnya. Sebagai mayat yang sudah mati, bagaimana dia bisa beregenerasi?" Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Raja Australia pun menanyakan, "Siapa kau sebenarnya?" Mendengarkan hal itu, di sini Darkness pun berkata, "Apa ini mengejutkan? Aku tidak menyangka ada bis kuat lain di dunia ini selain pohon mutasi. Memang pilihan yang tepat untuk datang ke sini terlebih dahulu." Melihat hal itu sontak mengguncang mental dari si Kangguru, dan sembari itu dia berkata, Dia masih hidup?" Dan lanjut si Raja Australia berkata, "Memang pilihan yang tepat untuk datang ke sini dulu. Apa tujuanmu? Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuh dari Darkness memegang erat tubuh dari si Raja Australia, dan sepertinya dia akan segera melahapnya. Mengetahui usaha yang akan dilakukan oleh Darkness, di sini Raja Australia pun berkata, "Jangan berharap." Dan tiba-tiba saja ledakan energi yang sangat besar terjadi di sana. Melihat hal itu, di sini Darkness pun berkata, "Kekuatan ini," namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Raja Australia menyela, "Kekuatan yang dapat menghancurkan semua materi. Bahkan jika ini kekuatan spiritual, semuanya akan musnah." Terpancarlah cahaya yang sangat menyilaukan dari tempat itu, yang membuat Kangguru berusaha menjauh meninggalkan tempat itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah dataran yang menjadi medan pertempuran sebelumnya kini sudah rata, dan hanya tersisa percikan api yang bagaikan lahar tersebar di mana-mana. Melihat hal itu, di sini Kangguru pun sangat terkejut, dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sang Raja Australia yang sedang bertatapan dengan si Darkness yang sudah kembali dalam wujud aslinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Raja Australia yang berkata, "Apakah ini identitasmu yang sebenarnya?" Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Raja Australia yang membuka mulutnya lebar-lebar. Sembari itu dia lanjut berkata, "Kemampuan terkuatku adalah menciptakan dan menggabungkan. Menciptakan membuatku bisa menciptakan makhluk hidup yang sama denganku, dan menggabungkan membuatnya dapat mengubah kemampuan makhluk lain menjadi milikku sendiri." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Raja Australia nampaknya akan menelan bulat-bulat si Darkness itu. Melihat hal itu, di sini Darkness pun berkata, "Aku mengerti."
Dan tiba-tiba saja wujud dari si Raja Australia itu kini mulai berubah menjadi sangat hitam, yang sontak kali itu pun membuat si kanguru menjadi sangat terkejut sembari berteriak, "Raja! Apakah raja berhasil menang ataukah kalah?" Mendengarkan hal itu, tatapan dari sang Raja Australia pun menatap tajam sembari berkata, "Kau pikir aku akan kalah?" Melihat rajanya yang menatap tajam, di sini kanguru pun langsung membungkukkan badan dan berkata, "Tolong maafkan pelayan ini rajaku." Dan lanjut dia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Dia memiliki nafas raja dan juga musuh dalam satu tubuh. Bodoh amat, kalau aku terus bertanya mungkin aku akan mati. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah sebuah tentakel dari Raja Australia terbang menuju ke arah si kanguru. Melihat hal itu, di sini si kanguru nampak merasa sangat takut sembari berkata, "Tunggu raja, ini aku." Namun tujuan dari sang raja ini mengarahkan tentakelnya itu adalah untuk mengalirkan energi spiritual kepada bawahannya itu. Melihat hal itu, di sini kanguru nampak sangat bersemangat sembari berkata, "Kekuatan besar mengalir keluar dari dalam diriku. Ini hebat." Dan nampaknya si Raja Australia ini sudah memiliki kemampuan yang mirip-mirip seperti Life Essence yang dimiliki oleh si Raja Pohon kita, dan beralih ke sisi Raja Australia yang sudah melakukan penyatuan dengan si Darkness. Dia pun berkata kepada si kanguru, "Kemampuan baru ini tidak buruk juga. Aku bisa memberkahi makhluk lain dengan kemampuan yang lebih kuat. Panggil mereka semua ke sini." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seluruh bawahan dari sang Raja Australia ini sudah menghadap ke hadapannya. Dan sembari itu Raja Australia pun berkata, "Datanglah, kemudian jadilah jauh lebih kuat." Dan lalu kini Sin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan sebuah jendela notif muncul di hadapan Siu. Wood Dragon level 3. Akar utama dapat berubah menjadi naga sejati. Saat ini masih dalam tahap setengah naga. Melihat jendela notif itu, di sini Siu pun berkata, "Wood Dragon masih level 3 dan ini dalam tahap setengah naga. Ketika ini sepenuhnya berubah menjadi naga, apa aku akan bisa terbang? Kekuatan spiritualku saat ini juga sudah menyentuh angka 85 juta dan mata rineganku dimensinya juga sudah diperluas berkali-kali lipat selama gelombang energi spiritual. Sekarang setiap dimensi dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan cukup untuk membiarkan bis lain yang berlatih di dalam dimensi. Kalau aku ingin membawa mereka ke suatu tempat, aku hanya perlu memasukkan mereka ke dalam dimensi dan mereka dapat aku bawa kemanapun. Tapi yang paling penting sekarang adalah memperluas ruang yang ada di dalamnya supaya bisa muat lebih banyak makhluk." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang membuka semua portalnya untuk menyerap energi spiritual yang kini menghujani bumi. Sembari itu dia lanjut berkata, "Aku hanya perlu terus memperkuat mereka menggunakan kekuatan spiritual." Dan beralih ke sisi mermaid yang berada di dalam alam spiritual milik Siu. Nampaknya di sini dia juga menyadari bahwa yang datang kepadanya itu adalah kekuatan spiritual, dan tiba-tiba saja pancaran energi meluap-luap dari sekujur tubuhnya. Dan beralih ke sisi Siu yang nampaknya sangat terkejut karena dia merasakan sesuatu sembari berkata, "Nafas yang baru saja aku deteksi dari Australia itu adalah Darkness." Dan lalu kini Sin pun beralih memperlihatkan sang Raja Australia yang nampaknya membawa semua pasukannya ke dalam lautan. Sembari itu diperlihatkan kanguru yang bertanya-tanya dalam hatinya, "Kenapa raja membawa kami ke tengah laut?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah monster buas dari dalam lautan dalam itu kini telah muncul di permukaan. Melihat hal itu, di sini si kanguru nampak sangat terkejut sembari berkata, "Deep Sea King, apa kalian ingin memulai perang lagi?" Namun sepertinya anggapan dari kanguru itu salah, karena kini diperlihatkan naga hitam yang berkata kepada sang Raja Australia, "Raja, Anda akhirnya bangkit." Dan sepertinya yang menguasai tubuh dari Raja Australia ini adalah si Darkness. Dan beralih ke sisi si Darkness yang berkata, "Makhluk laut dan darat telah berkumpul. Sekaranglah saatnya untuk membuka gelombang energi spiritual." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Darkness nampaknya juga membuka celah dimensi yang mengeluarkan gelombang spiritual yang sangat kuat yang tepat menghujani seluruh bawahannya. Dan seminggu setelah Darkness dan Yusiu memulai gelombang spiritual lebih awal, perubahan besar terjadi di dunia luar. Waktu perlahan berlalu, tapi selain Misty Mountain, gelombang spiritual terjadi di seluruh dunia. Di setiap sudut dunia, celah dimensi muncul satu persatu, mengungkapkan void di dalamnya. Cahaya spiritual 9 warna mulai mengalir keluar setelahnya.
celah selebar 1 km muncul di atas langit kota manusia. Tapi bahkan sebelum menyaksikan keajaiban dari celah tersebut, mereka diserang oleh gelombang bis yang lebih besar daripada sebelumnya. Ada juga orang yang melihat beruang raksasa yang setinggi bukit yang bangkit dari tanah. Semua kejadian ini sangat berefek besar pada keadaan mental manusia dan juga bis, baik di kota maupun alam liar. Selama ada celah yang muncul, ini akan ditemani oleh pembantaian yang besar. Bahkan orang terkenal dengan posisi tinggi dan kekuasaan telah kehilangan kendali terhadap manusia. Seluruh planet sekarang berada dalam keadaan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan lanjut kini diperlihatkan ketua Federasi Cina yang nampak sedang memandangi langit yang terbelah itu. Dan nampaknya dia juga sedang menikmati berkas spiritual itu. Dan beralih ke sisi Kylie, nampaknya dia sudah menumbangkan banyak sekali monster bersama para bawahannya. Dan lanjut dia pun berkata celah ini milik Dark Council. Tidak ada makhluk apapun yang boleh mendekatinya. Dan beralih ke suatu tempat di sisi lain benua, diperlihatkanlah sang bishop yang merentangkan tangannya lebar-lebar. Sembari itu muncullah gelombang spiritual yang sangat besar di belakangnya. Sembari itu dia berkata, keajaiban divine ini dipicu oleh bishop. Dan hal yang sama terjadi di wilayah dari Benson. Nampaknya dia ingin mengisolasi penuh tempatnya agar tidak ada makhluk lain yang datang mendekat di saat dia akan menikmati energi gelombang spiritual itu. Dan beralih ke sisi Xiu yang menatap ke arah langit sembari berkata, celah di langit mulai meningkat. Sepertinya gelombang energi spiritual telah terjadi di seluruh dunia. Apakah cuma persepsiku saja atau planet ini menjadi semakin besar? Mungkinkah planet juga berevolusi? Dan beralih ke lautan, diperlihatkanlah naga hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi. Dan nampaknya dia akan menyerang sebuah kota sembari berkata, manusia, aku datang untuk balas dendam. Dan nampaknya kota yang diserang oleh naga hitam itu adalah aliansi 10 negara. Dan dari atas langit diperlihatkanlah naga hitam itu yang bersiap menembakkan laser beam. Dan tanpa ragu-ragu dia pun melepaskan serangan itu yang sontak membumi hanguskan sebuah kota yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Kanggur pun berkata, Raja, apakah tak masalah membiarkan naga hitam melakukan apapun yang dia mau? Dan di sini si Darkness pun menjawab, tidak apa. Lagian peradaban manusia akan berakhir pada akhirnya. Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, naga hitam muncul kembali. Apa dia sudah sembuh sepenuhnya dari lukanya? Ini berasal dari negara di mana Aisyah dan Xi berada. Ku harap tidak ada yang terjadi kepada mereka. Persepsiku juga semakin tajam akhir-akhir ini. Kekuatan spiritualku juga sudah tembus lebih dari 90 juta kekuatan spiritual. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini aku akan berevolusi ke Extraordinary Five Order. Darkness telah bangkit. Dunia juga mengalami perubahan yang luar biasa. Jika aku menunda lebih lama lagi, aku akan tertinggal oleh dunia. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Dan tiba-tiba saja pancaran energi meluap-luap dari sekujur tubuh Xiu. Dan bahkan energi itu sampai menembus langit. Dan nampaknya itu adalah sebuah pertanda bahwa Xiu berhasil melakukan terobosan ke tingkat Extraordinary Fifth Order. Dan kini diperlihatkan seluruh tubuh Xiu nampaknya memiliki celah-celah cahaya di sekujur tubuhnya. Dan lanjut, jendela notif pun muncul di hadapannya. Poin mutasi pohon willow Extraordinary Fifth Order. Poin evolusi 50 juta. Kemampuan bawaan Endless Life. Dengan kekuatan spiritual datang kehidupan tanpa akhir. Seed of Vitality dapat dengan cepat menumbuhkan pohon dari tanah menjadi hutan kuno dalam sekejap. Instantaneous membukukan waktu. Absolute Evolution. Thunder Control. Special Ability mutasi cabang. Spirit Field halusinasi. Flying Leaf Blade. Ice Storm mutasi akar. Penguatan kabut. River of Earth. Blood Pact dan juga Wood Dragon. Mini Divine Ability Call of Light dapat memanggil pilar cahaya yang memiliki kekuatan penetrasi destruktif. Kristalisasi Broken of Feather Flame. Thunder Execution Size Mastery dan Ice Egg. Divine Ability Nine Realm of Heaven. Terbukanya 7 dimensi dan memiliki luas wilayah 10.000 meter. Dapat mengizinkan makhluk hidup untuk tinggal di dalamnya dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Dan setelah membaca jendela notif itu, diperlihatkanlah Xiu yang bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa kemampuanku sama sekali tidak ada yang berubah? Sebelumnya ketika aku berevolusi, baik itu kemampuan bawaan
ataupun kemampuan spesial, keduanya setidaknya akan mengalami beberapa peningkatan. Tapi kali ini kenapa tidak ada peningkatan sama sekali? Namun tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapan Xiu. Arah evolusi ke Extraordinary Fifth Order akan ditentukan oleh diri sendiri. Keputusan akhir arah evolusi akan diputuskan oleh diri sendiri. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Oh, aku mengerti. Jadi aku disuruh menentukan sendiri ya. Mengikuti pertumbuhanku sebelumnya, sekarang jadi ada banyak sekali jalur evolusi." Dan setelahnya muncullah pilihan jalur evolusi di hadapan Xiu. Seed of Vitality dapat berevolusi menjadi World Tree. Absolute Evolusi dengan memanifestasikan alam dapat diintegrasikan bersama-sama. Thunder Control dapat berevolusi menjadi Immortal Thunderwood. Instantaneous dapat membuatmu tetap kuat dalam sungai waktu. Tolong pilih salah satu sebagai spesialisasi, sisanya akan harus menggunakan poin evolusi. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, "Aku hanya bisa memilih satu. Seed of Vitality adalah kemampuan bawaan yang sudah ada sejak aku lahir ke dunia ini. Dengan kekuatan spiritual datang kehidupan tanpa akhir. Thunder Control tidak sesuai bagiku. Instantaneous ini juga sangat kuat tapi tidak sesuai denganku. Setiap kali digunakan harus menghabiskan sejumlah besar poin evolusi. Dan untuk Absolute Evolusi, ini dapat dianggap sebagai pedang bermata dua. Ini terlalu membingungkan. Kalau aku salah pilih, aku mungkin akan kehilangan semua kemampuanku. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku memilih Seed of Vitality. Ini adalah kemampuan bawaan yang sudah ada semenjak aku lahir. Arah evolusinya juga mengarah ke evolusi Undying Tree. Di antara beberapa bakat bawaan yang hebat, yang terbaik saat ini adalah Seed of Vitality. Sayang sekali bakat bawaan yang lain tidak ikut berevolusi, tapi bukannya mustahil. Aku perlu menunggu sampai aku mempunyai cukup poin evolusi, kemudian perlahan-lahan memperkuat mereka. Dan tidak lama setelahnya, jendela status pun muncul di hadapan Xiu. Ras Undying Tree, kemampuan bawaan Seed of Vitality level 5. Ketika mencapai level 7, kau akan dapat mengumpulkan Origin of Life. Hanya satu tetes darinya dapat menghidupkan kembali seseorang yang hampir mati. Bahkan jika hanya tersisa cangkangnya saja, selama kau memiliki cukup kekuatan spiritual, kau akan dapat langsung sembuh. Kemampuan turunan Endless Rain, bahkan jika cabangmu hancur, ini akan langsung tumbuh kembali secara instan. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan amukan dari sang naga hitam sebelumnya. Nampaknya dia sudah menghancurkan banyak sekali kota, dan diketahui bahwa Black Dragon sudah menghancurkan 30 kota. Aliansi 10 negara mengalami kerugian terparah, dan sekarang Black Dragon sudah tiba di Huangxia Federasi. Dan salah seorang pasukan extraordinary di sana berkata, "Kita harus pergi dari sini. Mustahil bagi kita mengalahkan Black Dragon di level Extraordinary Fourth Order." Mendengarkan hal itu, temannya pun menimpali, "Kalau kita mundur, kota yang berada di belakang kita pasti akan hancur." Namun di sini si rambut abu-abu itu kembali berkata, "Kota di belakang kita adalah Smoke City, dan itu adalah wilayah dari pohon mutasi. Biarkan saja pohon mutasi yang membunuh naga hitam ini." Dan dari atas gedung nampaknya semua kejadian itu dilihat oleh seseorang yang menggunakan jubah. Tetapi entah siapa orang ini, dan kembali memperlihatkan si naga hitam yang nampak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, mutasi pohon, aku akan membantu Master untuk mengalahkanmu. Kemudian aku akan mencari ular ungu brengsek itu untuk menyelesaikan masalah kita." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah bayangan dari sang naga hitam di langit. Dan nampaknya bayangan itu dilihat oleh para kawanan pasukan Misty Mountain. Sembari itu diperlihatkanlah White Tiger yang hanya mampu mengucapkan satu kata, yaitu semuanya akan mati. Dan beralih ke sisi Cube yang bergumam, "Ada musuh yang mendekat, dan dia juga sangat kuat. Master masih sibuk kultivasi, jadi dia tidak akan bisa bergerak." Namun dari balik sela-sela pemikirannya itu, tiba-tiba muncullah si aligator. Dan sembari itu dia berkata, "Serahkan saja padaku." Melihat hal itu, di sini Kyuubi pun kembali bergumam, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengunci wilayah ini. Bertarunglah sepuasmu, aligator." Dan beralih ke sisi naga hitam, dia nampaknya akan melancarkan sebuah serangan kuat dari dalam mulutnya sembari berkata, "Dasar kabut sialan, menyingkirlah dari hadapanku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah naga hitam melancarkan serangan kuatnya itu.
yang sontak kali itu pun membuat kabut yang berada di sekitar sana kini mulai menghilang. Namun di saat kabut itu menghilang, dia dikejutkan oleh sesosok monster yang muncul di hadapannya. Dan nampaknya itu adalah aligator yang berada dalam mode transformasi terbarunya. Dan sembari itu diperlihatkan aligator yang menatap tajam dan berkata, "Ini adalah akhir darimu. Kau tidak akan bisa pergi kemanapun lagi." Mendengarkan hal itu, di sini naga hitam pun berkata, "3 tahun lalu kalian membunuh apostel klan laut kami. Dendam ini kalian harus membayarnya sekarang juga." Dan beralih ke sisi aligator yang langsung berteriak, "Bacot, maju saja sini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si naga hitam yang melilitkan tubuhnya tepat ke arah si aligator. Dan nampaknya serangan itu membuat pergerakan dari aligator menjadi terbatas, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah naga hitam yang menyiapkan bolo britnya, dan tanpa ragu-ragu dia akan segera menembakkannya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan aligator yang beralih ke lava dragon mode, dan tanpa ragu-ragu dia mencengkram tubuh dari si naga hitam, dan tanpa ragu-ragu di sini diperlihatkan aligator juga akan menyemburkan nafas apinya. Dan boom, kedua ledakan serangan yang bertubrukan itu membuat area sekitar sana kini tersapu bersih oleh gelombang kejut. Dan setelah ledakan itu mulai mereda, diperlihatkanlah aligator yang muncul dari balik tebalnya asap. Tetapi di sini naga hitam tanpa ragu-ragu langsung menggigit leher dari si aligator. Sembari itu dia berkata, "Di Misty Mountain selain dari mutasi pohon, ternyata masih ada makhluk lain di ranah extraordinary Fourth Order. Godzilla bersayap ini, aku tidak boleh meremehkannya." Dan nampaknya dari perkataan si naga hitam ini kita mengetahui bahwa si aligator sudah mencapai tingkat extraordinary Fourth Order. Dan lanjut diperlihatkan di sini aligator yang mencoba melayangkan serangan yang ia sebut cakar hitam. Dan nampaknya tubuh dari si naga hitam itu mulai robek diakibatkan cakar tajam yang dilayangkan oleh si aligator. Melihat hal itu, di sini si naga hitam tidak tinggal diam saja. Dia langsung melepaskan bolo britnya tepat menuju ke arah aligator. Tapi nampaknya serangan itu mampu ditahan oleh si aligator dengan menggunakan sayapnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah aligator yang meraung dengan sangat kencang. Dan dari kejauhan nampaknya semua kejadian itu dipantau langsung oleh si QB. Sembari itu dia bergumam, naga hitam itu cukup kuat. Kalau Emperor Crocodile terus bertarung seperti ini, pertempuran ini tidak akan berakhir bahkan setelah sehari. Terlebih lagi dia harus bertarung hati-hati agar tidak mengganggu kami dalam proses kultivasi kami. Dan setelah memikirkan hal itu, QB pun berkata, "Sepertinya aku harus mengambil tindakan sendiri." Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara dari Siu di dalam pikiran QB. "Seraplah kekuatan spiritual dengan damai dan percayakan pertarungan itu kepada aligator." Dan kembali beralih ke sisi aligator, diperlihatkan dia nampak meraung dengan sangat kencang dan mulai memukul mundur si naga hitam. Naga hitam yang merasakan desakan demi desakan itu, di sini dia pun berkata, "Sepertinya kecuali aku membunuhmu hari ini, kau tidak akan membiarkan aku melewatimu." Namun di sini aligator berkata, "Bacot kau." Dan tiba-tiba langit yang berada tepat di atas mereka kini mulai robek dan muncullah akar dari sang demon tree. Dan sembari itu diperlihatkan Siu yang berkata kepada aligator, "Kembalilah untuk berkultivasi, serahkan ini kepadaku." Melihat hal itu, di sini naga hitam pun berteriak mutasi pohon. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat tepat di wajah si naga hitam ini. Dan lanjut dia berkata, "Kau harus ikut denganku ke lokasi berikutnya." Dan nampaknya di sini si naga hitam itu ditarik ke dalam sebuah dimensi yang dimiliki oleh Siu. Dan sepertinya hal itu memberikan kedamaian kepada Beast yang berada di Misty Mountain untuk melakukan proses kultivasi. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam sebuah alam yang dibuat oleh Siu sebelumnya. Diperlihatkan dia nampak sedang berada dalam mode ular naga ungunya. Dan si naga hitam yang melihat wujud itu, di sini dia nampak terkejut sembari berkata, "Kau memang mutasi pohon, pantas saja. Nafas kalian sangat mirip." Mendengarkan hal itu, di sini Siu tidak menanggapinya dan dia bertanya, "Apa Darkness sudah bangkit?" Mendengarkan hal itu, di sini naga hitam kembali berkata, "Apa kau pikir aku akan memberitahu masalah penting seperti ini? Kau membuatku terluka parah dan membuatku kehilangan kesempatan untuk menjadi naga sejati. Kau tahu seberapa gilanya aku ingin membunuhmu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah naga hitam memancarkan seluruh energi spiritualnya dari sekujur tubuhnya,
Melihat hal itu, Xiu pun bergumam. Dia membakar jiwanya sendiri. Hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Demi membunuhku, kau sepertinya sudah siap untuk mengorbankan apapun. Mendengarkan semua hal itu, di sini naga hitam kembali berkata, aku akan menyeretmu ke api neraka yang panas bersamaku. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang nampak sangat terkejut karena dimensinya itu mulai pecah diakibatkan luapan energi yang dipancarkan dari sekujur tubuh naga hitam sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan naga hitam yang bersiap menyiapkan 3 bola beritnya. Sembari itu dia berkata, ini belum berakhir. Melihat hal itu, di sini Xiu pun kembali berkata, gayamu doang yang gede. Dan tiba-tiba sebuah cakar yang sangat besar menghujami tubuh dari si naga hitam ini, yang sontak kali itu pun membuatnya memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Sembari berkata, ini adalah kekuatan Void, bagaimana mungkin? Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, kau ingin membunuhku dengan kekuatan menyedihkan seperti itu? Kau tidak lebih dari seekor semut di hadapanku. Mengertilah, sampaikan kata-kataku kepada Darkness. Tidak lupakan, kau bisa menjadi komoditas untuk poin evolusiku. Mendengarkan hal itu, di sini naga hitam pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Xiu, tunggu saja. Rajaku pasti akan mendudukkanmu suatu hari nanti. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Xiu yang meremas tubuh dari si naga hitam dengan sangat kuat, sehingga cairan merah bermunceratan kemana-mana. Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang memanggil si Mantis untuk datang ke tempat itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Mantis yang merobek celah dimensi, dan dia nampak sangat terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Dan lanjut di sini Xiu berkata, makanlah dia akan sangat membantu dalam pertumbuhanmu. Dan tanpa ragu-ragu di sini Mantis pun melahap santapan yang sangat nikmat yang ada di hadapannya. Dan lanjut Xiu pun bergumam, Mantis tidak mendapatkan banyak keuntungan selain menyerap beberapa kekuatan spiritual 9 warna selama gelombang spiritual ini. Semenjak dia berevolusi ke Third Order, atribut terasnya mulai berubah. Dalam Void ini aku samar-samar bisa merasakan nafas makhluk hidup lain. Selain dari Mantis, aku yakin pasti ada makhluk dengan ras Void lain di dunia ini. Dan kini beralih ke sisi Mantis yang telah berhasil menyantap tubuh dari naga hitam. Dan tiba-tiba saja fluktuasi energi dari dalam tubuhnya meluap-luap. Melihat hal itu, Xiu pun bergumam, dia berhasil berevolusi. Pada akhirnya dia masih harus memakan darah dan daging untuk menyelesaikan evolusinya. Dan nampaknya kini si Mantis sudah berhasil menembus Extraordinary Fourth Order. Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang kembali bergumam, Void seperti dunia lain ini mengembangkan beragam jenis monster. Andai aku bisa menangkap makhluk Void seperti Mantis, jika aku terus menjadi lebih kuat, aku pasti akan bertemu dengan mereka suatu hari nanti. Dan beralih ke sisi Mantis, diperlihatkan tubuhnya kini berubah menjadi warna ungu pekat. Dan tidak lama muncullah jendela notif di hadapan Xiu, Void King Trip Extraordinary Fourth Order. Kemampuan bawaan evolusi dapat beradaptasi pada semua jenis lingkungan, berevolusi dan menjadi lebih kuat. Special ability Void Claw mengabaikan kebanyakan physical defense, menyerang menembus Void. Hunting Instinct dapat menginvestigasi nafas makhluk lain hidup di sekitar. Breath of the Sea dapat beradaptasi di laut seperti ikan. Void Jump dapat menggunakan lompatan Void. Hide dapat menghilangkan sepenuhnya keberadaan termasuk nafas. Dragon Scale pertahanan luar biasa dapat mengurangi sebagian efek serangan elemental. Melihat kemampuan itu, di sini Xiu pun bergumam. Setelah evolusi, tubuhnya langsung tumbuh sampai lebih dari 2 meter. Sekarang dia hampir setinggi Qianzhou. Dia awalnya berkembang untuk menjadi assassin, tapi sekarang dia sangat besar. Tapi nafas yang dipancarkan memang sangat mengerikan. Klan Void memang ras yang paling kuat. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang menatap ke arah kepala dari si naga hitam. Dan lanjut dia berkata, darah dan dagingnya sudah diberikan kepada Mantis, tetapi sisanya ini tidak boleh mubasir. Jiwanya juga harus kita manfaatkan. Dan lalu setelahnya Xin pun memperlihatkan Qian-Er yang sedang bermeditasi. Tapi tiba-tiba saja diperlihatkan Xiu yang datang menghampirnya sembari berkata, Qian-Er, ini adalah jiwa dari Black Dragon. Kualitasnya cukup tinggi. Meskipun jiwanya terbakar, ini seharusnya masih bisa dianggap sebagai harta karun berharga bagimu. Mendapatkan hadiah itu, di sini Qian-Er pun mengucapkan terima kasih dan berkata, dengan ini aku bisa berevolusi ke Extraordinary Fourth Order Master.
dan tiba-tiba saja ledakan energi terpancar dari sekujur tubuh Kian Siu yang melihat hal itu di sini dia pun bergumam, sekarang kita akan memiliki rekan di ranah extraordinary fourth order yang lain lagi. Berjuanglah Kian dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kian yang nampak sudah berevolusi kembali. Siu yang melihat hal itu di sini dia pun berkata, sepertinya kau berhasil berevolusi ya. Kian yang mendengarkan hal itu di sini dengan wajah yang berbinar-binar, dia pun menjawab, iya master, dan lalu beralih ke sisi White Tiger. Dia nampaknya memancarkan energi fluktuasi yang begitu besar. Siu yang melihatnya di sini dia pun bergumam, sepertinya White Tiger juga akan segera berevolusi. Dia sudah sangat bekerja keras selama 3 tahun ini. Apa itu? Karena Xiaolan? Dan nampaknya bukan hanya White Tiger, tapi diperlihatkan Qianzhou, T-Rex, Mamut, dan juga Bison. Mereka semua secara bersamaan akan melakukan penerobosan. Melihat hal itu di sini Siu pun bergumam, aku sudah lama sekali menunggu hari ini. Semuanya menjadi semakin kuat. Dan lalu kini Sin pun beralih ke benua Australia. Diperlihatkan ada seorang pendekar pedang yang sedang bertarung dengan sekuat tenaganya, dan nampaknya dia berhasil menghabisi banyak sekali monster yang datang menuju ke arahnya. Sembari itu diperlihatkan orang itu yang mengalami luka yang cukup berat. Sembari itu dia bergumam, ini seharusnya yang terakhir. Semua kota-kota di benua Australia mengalami kerusakan parah, dan kerusakannya jauh melebihi benua lain. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah salah satu bawahannya datang kepadanya sembari berkata, ketua tim, semua rekan kita sudah tewas. Dan nampaknya tinggal dia saja bersama salah seorang bawahannya yang selamat dari pertempuran itu. Dan lanjut si ketua tim berkata, meskipun kita berhasil melindungi kota ini, tapi semuanya, hapuslah air matamu, setidaknya kita berhasil melindungi kota ini. Pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Di sini sang bawahan pun berkata, kau benar ketua tim, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetapi di saat orang itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sambaran energi menghujam tubuh dari bawahan ketua tim, yang sontak kali itu pun membuat ketua tim menjadi sangat syok melihat darah yang berceceran kemana-mana di hadapannya. Dan ternyata makhluk yang melancarkan serangan itu adalah salah seekor Australit. Dan ternyata Australit yang datang ke sana tidak hanya satu ekor, tetapi banyak sekali. Dan sepertinya itu adalah cerita singkat dari orang Australia itu dalam manhwa kali ini. Dan setelahnya kini Sin pun beralih ke sisi Siu. Diperlihatkan pancaran cahaya dari energi spiritual masih menyinari Misty Mountain. Dan tidak jauh dari sisinya diperlihatkanlah Flash yang nampak sedang akan berevolusi. Sembari itu cangkang semut yang dimiliki oleh Flash kini mulai retak sedikit demi sedikit. Dan tidak lama muncul jendela notifikasi di hadapan Siu. Garis keturunan Kaisar Semut Surgawi memiliki kekuatan tak tertandingi. Cangkangnya akan terus menjadi semakin kuat. Garis keturunan yang sangat langka. Melihat hal itu di sini Siu pun bergumam, Flash membangkitkan garis keturunan yang sangat langka. Namun Ratu Semut juga membangkitkan garis keturunan Permaisuri Semut. Darkness sudah bangkit. Ada kekuatan spiritual abnormal tanpa henti yang berasal dari benua Australia. Dengan kekuatan Darkness, dia pasti akan segera menyerang kami. Masih ada waktu sebelum gelombang energi spiritual berakhir. Dia mungkin tidak akan menyerangku selama gelombang energi spiritual belum berakhir. Luka yang Black Dragon alami sebelumnya sembuh dengan sangat cepat. Dan ini seharusnya karena si Darkness itu. Ini berarti satu hal, dia juga merekrut banyak rekan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kian yang menghampiri Siu sembari berkata, Master, apa yang kau sedang pikirkan? Mendapatkan pertanyaan itu di sini Siu pun berkata, Kian bukankah kau punya 3 kota federasi, Inferno City dan Dark Council? Berikan tekanan pada mereka dan suruh mereka agar menjadi lebih kuat. Mendengarkan hal itu di sini Kian pun bertanya-tanya sejenak dalam hatinya, tetapi dia nampaknya tidak ingin menanyakan itu kepada sang masternya dan dia hanya dapat menyetujuinya dan kembali memperlihatkan Siu yang berkata, pertempuran akan segera dimulai. Ini mungkin pertempuran paling berbahaya yang pernah dihadapi Misty Mountain. Mendengarkan hal itu di sini Kian pun menjawab, Master, apa kau membicarakan tentang pertempuran melawan Darkness? Dan di sini Siu pun membenarkannya dan lanjut berkata, dia sudah bangkit di benua Australia. Setelah gelombang energi spiritual berakhir, dia pasti akan datang untuk menyerang kita. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin akan kehilangan banyak rekan kita. Tidak peduli seberapa kuatnya aku
Aku tidak bisa menjamin kalau aku akan bisa melindungi kalian semua ketika bertarung melawan Darkness. Terlebih lagi, aku juga tidak yakin seberapa kuatnya dia. Tapi yang pasti kekuatannya pastinya tidak lebih rendah dari Extraordinary Fifth Order. Jadi kali ini aku yang akan menyerang lebih dulu. Sebelum dia punya kesempatan untuk bersiap, kita akan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dan beralih ke sisi si panda yang nampak sedang tertidur nyenyak. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan ponselnya berbunyi, dan itu adalah panggilan dari Xiao Ai. Panda yang mendengarkan panggilan itu di sini tanpa babi bu lagi langsung mengangkatnya dan berkata, "Halo Xiao Ai." Namun di sini Xiao Ai berbicara kepadanya dengan nada yang panik. "Kenapa kau baru angkat sekarang? Sesuatu yang besar sedang terjadi. Australit muncul lagi." Mendengarkan hal itu, di sini panda nampak merasa sangat kesal sembari berkata, "Apa dia muncul di kota Jerry lagi?" Namun di sini Xiao Ai kembali menjawab, "Tidak, tapi kali ini dia muncul di seluruh penjuru dunia." Dan Kenshin pun memperlihatkan di Mesir yang nampak porak-poranda diakibatkan serangan dari Australia, dan lanjut diperlihatkan di Brasil nampaknya mengalami krisis yang sama karena 2 ekor Australit muncul di kota Rio de Janeiro. Dan di Paris juga mengalami krisis yang sama karena diperlihatkan Menara Eiffel nampaknya akan rubuh. Dan di sini Xiao Ai lanjut berkata, semuanya diserang oleh Australit. Tontakal itu pun membuat Xiu menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan semua hal itu. Dan beralih ke Freedom Federasi, diperlihatkanlah nampaknya kota-kota yang mereka miliki telah hancur porak-poranda. Dan banyak sekali warga yang berlarian mencoba menyelamatkan diri pergi meninggalkan kota. Dan sembari itu diperlihatkanlah pahlawan bertopeng nampaknya mencoba menghadang Australit. Namun sepertinya di sini mereka bukanlah tandingan dari si Australit. Dan dalam sekali tembakan laser beam diperlihatkanlah semua manusia yang ada di hadapannya tersapu rata dengan tanah. Dan nampaknya krisis yang sama dialami oleh aliansi 10 negara. Karena diperlihatkan kota-kota mereka hancur satu persatu. Dan di dalam sebuah gereja diperlihatkanlah seorang petinggi agama itu berkata, "Semuanya jangan khawatir, kalian akan baik-baik saja selama kalian berada di dalam curci. Makhluk jahat tidak akan bisa menghancurkan tempat ini. Bishop sudah pergi ke medan perang, dia pasti akan melindungi kita. Kita pasti akan selamat." Dan di saat mereka selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tempat itu rubuh diakibatkan oleh kibasan tentakel dari Australit. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah mata merah menyala menatap ke arah mereka. Melihat hal itu, di sini petinggi agama itu pun berkata, "Makhluk jahat, aku punya perlindungan Bishop, kau tidak akan bisa membunuhku." Namun setelah menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba kepala dari petinggi agama itu langsung menghilang. Sontak hal itu pun membuat kepanikan yang terjadi di dalam tempat beribadah itu. Dan kini diperlihatkan tentakel-tentakel milik Australit mencoba menangkap satu persatu manusia yang ada di sana. Dan tanpa segan-segan dia langsung memakannya. Dan cerot, cairan merah berhamburan kemana-mana. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya mas bro. Salam Kaonime.